إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء وطبتم وطاب سعيكم ومنشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin jemaah sidang Jumat Masjid As-Salam rahimani wa rahimakumullah. Hafizani wa hafizakumullah ta'ala jami'an. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya telah memerintahkan kita untuk senantiasa berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak boleh sekalipun kita meninggalkan dan jauh daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Wajib bagi kita semua untuk berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Imran ayat 103, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian, kata Allah, dengan tali agama Allah, dan jangan sekali-kali kalian bercerai-berai dan berpecah belah. Para ulama mufassirun menafsirkan kata-kata bihablillah maknanya adalah Al-Quran was Sunnah. Ini perintah dari Allah Rabbul Izzati wal Jalalah agar kita kompak bersatu padu di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Dan Allah melarang kita untuk bercerai-berai, untuk berpecah belah, tapi tetaplah bersatu di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Maka Allah mengatakan wala tafarraqu, dan jangan kalian bercerai-berai. Maka teruslah kita bersatu padu menjaga ukhuwah Islamiyah di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Dan ketahuilah saudaraku sekalian bahwasanya ukhuwah Islamiyah, persaudaraan itu adalah merupakan nikmat dari Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Bukankah Allah mengatakan fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana?
Dan kalian aku jadikan kalian menjadi bersaudara, kata Allah, dengan nikmat Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Maka pertahankan persaudaraan kita ini, jaga ukhuwah Islamiyah kita ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan bercerai-berai seperti orang-orang jahiliyah terdahulu. Jangan bercerai-berai seperti orang-orang Yahudi. Jangan bercerai-berai seperti orang-orang Nasara. Tapi tetaplah kita bersatu padu di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam juga memerintahkan kita agar wajib di atas Sunnah. Sebagaimana hadis yang sangat masyhur, hadis Irbad bin Sariyah, bahwasanya Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berwasiat. Nabi mengatakan, usikum bitaqwallahi was-sam'i wat-ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi wa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Nabi pernah berwasiat. Nabi mengatakan, aku wasiatkan kepada kalian, hendaklah senantiasa terus-menerus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan teruslah dengarkan dan taati meskipun kalian dipimpin oleh seorang budak Habasyah. Wa innahu man ya'ish minkum ba'di, dan siapa nanti yang hidup setelah wafatku nanti, kata Nabi, fasayara ikhtilafan katsira, maka dia akan melihat berbagai macam perpecahan dan perceraiberaian. Maka di akhir zaman ini kita rasakan berbagai macam firqah-firqah, sekte-sekte dan kelompok-kelompok yang mengajak kepada kesesatan, perpecahan di mana-mana. Terus apa solusinya? Hanya satu solusi yang diberikan oleh Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Nabi mengatakan, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Wajib kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafa'ur rasyidin yang mana mereka telah mendapatkan hidayah umat al-Islam. Maka wajib hukumnya agar kita terus bersatu padu kompak di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Bahkan kita katakan harga mati kita harus tetap berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kalaulah di negeri ini kita mengatakan NKRI harga mati, maka kali ini kita katakan harga mati kita untuk berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Bukankah Allah mengatakan, wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan sekali-kali kalian mati, kalian meninggal kecuali masih tetap berpegang teguh dalam kondisi Islam, dalam kondisi Muslim. Muslim siapa yang dimaksud? Muslim yang senantiasa istiqomah berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Maka harga mati untuk terus berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Caci makian, bulian, hinaan jangan dihiraukan. Tancapkan di dalam sanubari kita harga mati untuk terus memegang Al-Quran dan As-Sunnah. Apapun cemohan, apapun bulian, apapun intimidasi dari mereka musuh Islam, tetaplah berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Jamaah sedang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sebelum khatib menyampaikan beberapa keutamaan dan kemuliaan-kemuliaan yang akan didapatkan bagi orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka alangkah baiknya khatib ingin menyampaikan terlebih dahulu apa sebenarnya makna daripada As-Sunnah. Karena mungkin masyarakat sering menganggap sunnah itu kalau dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Mungkin menganggapnya sebatas itu makna sunnah. Padahal makna sunnah banyak. Tidak hanya itu. Apa makna sunnah? Sunnah secara etimologi, sunnah secara bahasa adalah kata ulama at-tariq, yaitu jalan yang ditempuh. Berarti jalan yang ditempuh oleh Nabi, jalan yang ditempuh oleh para sahabatnya itu juga dinamakan sunnah. Maka kita pun harus menempuh jalan tersebut. Adapun secara terminologi, adapun secara istilah, menurut para ulama,
Sunnah maknanya adalah ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw wasfin khuluqiyyin wa khalqiyyin. Ini harus kita pahami. Jangan kita mengatakan saya sudah sunnah, saya sudah di atas sunnah, tapi pas ditanya apa makna sunnah secara istilah, nggak tahu dia. Dia selama ini menganggap dirinya sudah di atas sunnah, tapi tidak mampu menjaga adab dan akhlaknya. Dia mungkin belum paham apa definisi daripada sunnah. Sunnah maknanya adalah ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa saja yang disandarkan kepada Nabi. Pertama, min qaulin, dari perkataan Nabi. Berarti ucapan-ucapan Nabi ini juga bisa disebut sunnah. Maka seringkali orang mengatakan Al-Quran wal hadis atau Al-Quran was sunnah, berarti hadis Nabi. Kemudian au fi'lin, atau perbuatan, maka perbuatan Nabi juga bisa disebut sunnah. Bisa disebut sunnah. Nabi menyembelih aqiqah untuk untuk cucunya Hasan dan Husain, maka beraqiqah sunnah. Itu perbuatan Nabi. Idul Adha juga Nabi menyembelih hewan kurban, itu juga sunnah. Itu perbuatan Nabi. Ketika masuk masjid, Nabi tidak langsung duduk, tapi sholat dulu 2 rakaat, maka itu sunnah. Karena perbuatan Nabi. Tawaf, manasik, haji dan seterusnya, khudhu anni manasikakum, maka itu juga disebut sunnah. Karena Nabi melakukannya, tahallul dan seterusnya. Perbuatan Nabi bisa disebut sunnah. Kemudian yang ketiga, au taqririn, atau rekomendasi dan persetujuan. Ini juga bisa disebut sunnah. Contohnya Bilal bin Rabah. Pernah Nabi bertanya, ya Bilal, aku mendengar suara sendalmu, suara terompamu di surga. Apa gerangan amalanmu? Bilal mengatakan, tidak ada amalan yang spesial ya Rasulullah. Aku hanya kalau selesai berwudu, aku sholat 2 rakaat. Nabi menyetujui praktek, Nabi menyetujui perbuatan Bilal tersebut. Berarti setelah kita wudu, kemudian kita sholat 2 rakaat, maka ini juga bisa disebut sunnah. Dari mana tahu sunnah? Takrir. Nabi menyetujui perbuatan Bilal, sehingga dinamakan sholat sunnah ya setelah wudu. Kemudian yang terakhir, aw wasfin khuluqiyyin aw khalqiyyin, atau sifat baik perangai fisik maupun psikis, akhlak Nabi, maka ini juga disebut sunnah. Ini yang seringkali banyak dilupakan. Dia mengira sunnah itu hanya sekedar hadis, kitab Sahih Bukhari, Muslim, hanya perbuatan Nabi, hanya takrir Nabi. Masih ada lagi wasfin, sifat Nabi, akhlak, adab Nabi juga termasuk sunnah. Maka jika ingin betul-betul berada di atas sunnah, contoh dan ikuti akhlakul karimah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sunnah juga maknanya menurut ulama fuqaha yaitu ma yuthabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Apabila dikerjakan maka dia dapat pahala, dan apabila ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Ini juga bisa disebut sunnah, definisi menurut para fuqaha. Sunnah juga bisa diartikan al-aqidah, keyakinan, akidah. Makanya jangan heran ketika para guru-guru kita, para asatidz seringkali mengatakan wajib berpegang teguh di atas sunnah. Ternyata sunnah juga maknanya al-aqidah. Akidah kita harus kita pertahankan. Makanya banyak kitab-kitab, yaitu Kitabus Sunnah, yang mana ternyata Kitabus Sunnah isinya ternyata membahas tentang masalah-masalah akidah. Contohnya seperti Kitabus Sunnah Imam Ahmad bin Hanbal, ada Kitabus Sunnah Abdullah bin Ahmad, ada Kitabus Sunnah Imam Al-Khalal, ada Kitabus Sunnah yaitu Ibnu Abi Asim, ada Kitabus Sunnah Imam Al-Barbahari, ada Kitabus Sunnah Imam Al-Muzani, dan masih banyak Kitabus Sunnah. Ternyata di dalamnya membahas al-aqidah. Berarti as-sunnah bisa juga didefinisikan al-aqidah. Umat al-Islam, hadirin jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ada beberapa keutamaan dan kemuliaan yang akan didapatkan oleh orang-orang yang berpegang teguh di atas sunnah. Tentu sangat banyak sekali keutamaan dan kemuliaan bagi mereka. Namun pada kesempatan ini khatib ingin menyampaikan 3 saja, 3 keutamaan,
3 kemuliaan bagi mereka atau bagi kita semua yang betul-betul berpegang teguh di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Kemuliaan yang pertama, orang yang berpegang teguh di atas sunnah, maka orang tersebut adalah orang yang selamat dan dimasukkan ke dalam syurga. Sebagaimana Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ibtaraqatil yahudu ila 71 firqah, wa ibtaraqatin nasara ila 72 firqah, wa satabtariqu hadhihi al-ummah ila 73 firqah, kulluha fin nar illa wahidah." Qila man hiya ya Rasulullah? Ma hiya ya Rasulullah? Qala man kana ala mithli ma ana alaihi wa ashabi. Wa fi ba'd riwayat wa hiya al-jamaah. Rawahu Abu Dawud, At-Tirmidzi, wa Ibnu Majah wal Hakim. Nabi pernah bersabda, orang-orang Yahudi akan berpecah belah menjadi 71 kelompok. Orang-orang Nasrani akan berpecah belah menjadi 72 golongan. Sedangkan umatku ini, kata Nabi, di akhir zaman nanti akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar, semua kelompok-kelompok tersebut di neraka, kata Nabi. Baik Yahudi, Nasrani, bahkan umat Nabi yang 73 semuanya di neraka illa wahidah, kecuali satu kelompok yang tidak masuk neraka, alias dia pasti masuk surga. Ditanya oleh para sahabat, "Qila ma hiya ya Rasulullah?" Kelompok apa itu firqah najiyah itu ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, "Man kana ala mithli ma ana alaihi wa ashabi." Yaitu siapapun yang senantiasa berada sesuai di atas apa yang aku berada di atasnya. Dia mengikuti sunnahku, menghidupkan sunnahku, menjaga sunnahku, berpegang teguh dengan syariat dan sunnahku. Dalam riwayat yang lain, hiya al-jamaah. Kelompok yang selamat itu adalah al-jamaah. Sehingga dengan riwayat ini ramai-ramai orang mengatakan, kami ahlus sunnah wal jamaah. Ramai-ramai mengatakan, kami ahlus sunnah wal jamaah. Orang Syiah mengatakan, kami juga ahlus sunnah wal jamaah. Orang Mu'tazilah, kami ahlus sunnah wal jamaah. Firqah-firqah yang lain ramai-ramai mengatakan, kami adalah ahlus sunnah wal jamaah yang selamat itu. Kita buktikan kalau memang betul-betul ahlus sunnah wal jamaah harus sesuai di atas Al-Quran dan As-Sunnah ala fahmi salafil ummah. Quran itu jangan dipahami dengan sendiri-sendiri, harus ala fahmi salafil ummah, yang dipahami oleh para sahabat, tabi'in, para ulama mu'tabar. Maka ini keutamaan yang pertama, mulianya orang yang berpegang teguh di atas sunnah, yaitu dia akan selamat dan masuk ke dalam surga. Kemuliaan yang kedua, keutamaan yang kedua bagi orang-orang yang berpegang teguh di atas Al-Quran dan As-Sunnah adalah Allah senantiasa akan mencintainya, dan Allah dia senantiasa mencintai Allah, dan dia akan mendapatkan cinta Allah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Al-Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakan wahai Muhammad kepada mereka, jika kalian betul-betul cinta kepada Allah, maka syaratnya adalah fattabi'uni, ittiba', ikuti sunnah Nabi, terus berpegang teguh di atas sunnah. Apa yang didapatkan jika orang-orang berpegang teguh di atas sunnah? Pertama, yuhibbukumullah, Allah akan cinta kepada kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan ampuni dosa-dosa kalian, karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah, umat Nabi yang mulia yang istiqamah, senantiasa berpegang teguh di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Amin ya Rabbal Alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa
wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi waqtafa tarahu ila yaumiddin, amma ba'du. Kemudian yang terakhir, keutamaan yang terakhir yang dapat Khatib sampaikan pada kesempatan ini, yaitu bagi orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah adalah bahwa Allah akan ridho kepadanya. Allah akan ridho kepadanya. Sebagaimana Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu pernah meriwayatkan bahwasanya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna Allah ta'ala yarda lakum thalathan wa yakrahu lakum thalathan wa bi riwayah wa yaskhatu lakum thalathan." Sesungguhnya Allah ridho 3 hal dan Allah murka, marah dengan 3 hal. Apa 3 hal tersebut? Yarda lakum, Allah akan ridho kepada kalian. Yang pertama, an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a, yaitu ketika engkau betul-betul beribadah, menyembah hanya kepada Allah satu-satunya dan tidak menyekutukannya, tidak berbuat syirik dengan sesuatu apapun, maka Allah akan ridho kepada kita. Yang kedua, wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, Allah akan ridho kepada kalian apabila kalian bersatu padu kompak di atas Al-Quran dan As-Sunnah dan tidak bercerai-berai. Dan yang ketiga, wa an tanasahu man wallallahu amrakum, dan kalian saling menasihati pemimpin kalian. Pemimpin kita, maka kita sering-sering menasihati pemimpin, maka Allah ridho kepada orang yang seperti itu. Wa yaskhatu lakum thalathan, Allah akan ridho juga dengan 3 hal. Apa 3 hal tersebut? Pertama, qila wa qala, katanya dan katanya, desas-desus, menginformasikan informasi yang belum jelas sumbernya, Allah marah. Maka kalau kita ingin menginformasikan, baik secara lisan, tulisan, status di Facebook, IG dan seterusnya, menginformasikan informasi berita, harus tabayun dulu, klarifikasi dulu. Jangan katanya dan katanya. Si Anu katanya dia sesat, si Anu katanya begini-begini, si Fulanah katanya dia begini dan seterusnya, teroris dan seterusnya. Cek terlebih dahulu, tabayun terlebih dahulu. Jangan mudah menyesatkan dan mengkafirkan. Harus tabayun terlebih dahulu. Jangan katanya dan katanya, desas-desus, ini dilarang. Allah murka ketika orang menginformasikan hanya desas-desus. Yang kedua, wa idha'atul mal, menghambur-hamburkan dan menyia-nyiakan harta. Allah juga murka, tidak senang. Hartanya dipakai main judi, hartanya dipakai buat beli minuman keras, hartanya disia-siakan, dihambur-hamburkan, tidak bermanfaat. Allah murka dengan orang yang seperti itu. Dan yang ketiga, wa kathratus su'al, dan terlalu banyak bertanya pertanyaan yang sia-sia, tidak bermanfaat. Dia bertanya, tapi bukan bertanya seperti para sahabat, para ahli ilmu, tapi dia sengaja bertanya karena memang sia-sia, ingin sengaja hanya karena malas mungkin untuk beramal, pertanyaan yang tidak berguna. Maka jangan terlalu banyak bertanya yang sia-sia seperti Bani Israel. Ya, nyembelih sapi yang gimana wahai Musa? Warna apa? Dan apakah yang dipakai bajak sawah atau tidak? Dan seterusnya. Padahal jujur aja, malas kami nyembelih sapi, gitu aja seharusnya. Tapi dia ke kanan, ke kiri, dan seterusnya. Sapi yang gimana? Yang gimana? Terlalu banyak pertanyaan, dan pertanyaan kadang-kadang yang sia-sia. Maka ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka poinnya adalah, yaitu yang kedua, wa an ta'tasimu bihablillahi jami'a, kalian berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka Allah ridho kepada kita, umat al-Islam. Maka oleh karena itu, saya mengajak kepada diri saya dan kepada kita semua yang hadir saat ini, maka mari kita istiqamah dan konsisten untuk terus bersatu padu dan berpegang teguh di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Jauhi syirik, berbagai macam jenis-jenisnya jauhi sejauh-jauhnya. Jauhi perbuatan-perbuatan bid'ah, jauhi. Ikuti tuntunan Nabi. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Hei kalian, ikuti saja sunnah,
Ikuti syariat yang sudah diajarkan Nabi. Tak perlu membuat ritual ibadah baru, sensasi di dalam masalah agama, ibadah. Enggak usah. Faqad kufitum, kata Abdullah bin Mas'ud. Karena kalian sebenarnya sudah cukup dengan sunnah Nabi, sudah cukup dengan syariat Nabi, maka tak perlu membuat ritual ibadah baru, perbuatan bid'ah, tidak perlu. Maka tugas kita adalah untuk berpegang teguh di atas Al-Quran dan As-Sunnah, dan ikuti ikuti sunnah, ikuti tuntunan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah, umat Nabi yang mulia yang senantiasa istiqamah berada di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Dan mudah-mudahan kita juga termasuk firqah, termasuk kelompok yang selamat dan dimasukkan ke dalam surga. Dan berkumpulnya kita saat ini, mudah-mudahan Allah juga kumpulkan kita di surganya kala amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma aslih lana dinana allati huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagh 'ilmina waj'al al-hayata ziyadatan lana min kulli khair wal mauta rahatan lana min kulli shar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata 'aynin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma 'izz al-islam wal muslimin wa ahlik al-kafarata wal mulhidin wa dammir a'da'aka a'da' ad-din. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin wal muslimin wal mustad'afin fi kulli makan wa fi kulli zamanin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.